Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 5. Tak bosan-bosan Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Rudeus masih menyibukkan dirinya di perpustakaan untuk meneliti segala sesuatu tentang bencana teleportasi. Dia juga sadar bahwa teleportasi dan pemanggilan memiliki prinsip sihir yang sama. Dia lantas menemui Fitz dan menanyakan tentang seorang yang ahli dalam sihir pemanggilan. Setelah berpikir sejenak, Fitz pun menyampaikan bahwa ada satu orang yang pakar dalam sihir pemanggilan. Ternyata orang tersebut adalah siswi istimewa dan juga teman sekelas Rudeus, yaitu Silent Seven Star. Jelas saja Rudeus mengenali nama siswi ini, apalagi prestasi siswi tersebut benar-benar sangat gemilang. Tanpa pikir panjang, Rudeus langsung memutuskan untuk menemui Silent di kamarnya. Sesampainya di tempat Silent, Rudeus jadi sangat terkejut karena Silent ternyata adalah gadis bertopeng putih yang dulu pernah dijumpainya bersama party Dead End. Tentu saja Rudeus sangat ketakutan, apalagi kala itu dia pernah terbunuh di tangan Orsted sang Dewa Naga yang merupakan rekannya Silent. Rudeus pun lari tunggang langgang sambil mengingat tentang detik-detik kematian dan traumanya di masa lalu. Dia pun pingsan seketika setelah Silent mencoba untuk mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Rudeus nampak kembali sadar di pangkuan Fitz. Awalnya Rudeus mengira bahwa kejadian sebelumnya hanyalah mimpi, padahal itu adalah kenyataan, dan dia pun kembali ketakutan ketika Silent mulai mengajaknya bicara. Sebelumnya Silent menyelamatkan nyawa Rudeus dari kematian dengan meminta Orsted untuk membangkitkannya kembali. Gadis ini pun tidak menyangka bisa berjumpa lagi dengan Rudeus dalam keadaan seperti ini. Dia lantas mengajukan 3 pertanyaan pada Rudeus, di mana yang pertama tentang nama Shinohara Akihito dan Kuroki Seiji, yang kedua tentang bahasa Jepang, dan yang terakhir apakah Rudeus salah satu dari kedua nama di atas. Dengan penuh keraguan, Rudeus lantas menjawab bahwa dia bukanlah kedua orang tersebut dan dia sama sekali tidak mengenal keduanya. Silent pun sadar bahwa Rudeus memahami bahasa Jepang. Silent dan Rudeus lantas berbicara dalam bahasa Jepang, dan Fitz tidak memahami maksud dari bahasa tersebut. Silent pun melepaskan topeng dan menunjukkan wajah aslinya di hadapan Rudeus dan Fitz. Dia juga mengungkapkan nama aslinya, yaitu Nanahoshi Shizuka, di mana dia merupakan orang Jepang. Nanahoshi pun bertanya tentang asal-usul dan nama asli Rudeus. Sayangnya Rudeus tidak mau membuka jati dirinya dengan alasan sedang berjaga-jaga. Nanahoshi pun memahami perasaan Rudeus, namun dia memastikan bahwa dirinya berada di pihak Rudeus. Disinilah terkuak fakta bahwa Nanahoshi juga terpental masuk ke dalam dunia ini seperti Rudeus. Dia berharap bisa bekerja sama dengan Rudeus agar bisa kembali ke dunia asalnya. Sayangnya Rudeus tidak mau kembali, dan dia telah merelakan segala hal yang terjadi di dunia asalnya. Nanahoshi tidak tertarik sama sekali dengan dunia ini. Berbeda dengan Rudeus yang bereinkarnasi, Nanahoshi nampaknya lebih ke arah diteleportasikan secara paksa ke dunia ini. Ketika pulang sekolah, Nanahoshi dan temannya tiba-tiba tertabrak truk. Saat tersadar, Nanahoshi telah terlempar ke kerajaan Asura. Dia pun langsung mendapatkan perlindungan dari Orsted dan tinggal selama 2 tahun di Asura. Dikarenakan tidak mengetahui bahasa dunia ini, Nanahoshi harus belajar keras untuk memahaminya.
dia lantas berkeliling dunia bersama Orsted untuk bertempur melawan musuh yang salah satunya adalah Rudeus. Tujuan utama Nanahoshi hanyalah untuk mencari cara kembali ke dunia asalnya saja. Sayangnya hingga kini dia masih belum menemukan petunjuk. Nanahoshi juga belajar tentang lingkaran sihir secara otodidak dari banyak literatur di Akademi Sihir ini. Anehnya, Nanahoshi tidak memiliki energi sihir sama sekali. Mungkin hal ini terjadi karena dia diteleportasikan dan bukan karena bereinkarnasi seperti Rudeus. Selain itu, Nanahoshi tidak menua sedikit pun sejak 5 tahun kedatangannya ke dunia ini. Rudeus pun mulai mempercayai kondisi Nanahoshi. Keduanya lantas membuat kesepakatan di mana Rudeus akan membantu penelitian Nanahoshi, sementara Nanahoshi akan menjawab semua hal yang ingin diketahui oleh Rudeus. Dengan kata lain, perjanjian ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Dikarenakan perjanjian telah dibuat, Rudeus pun mengusulkan pada Nanahoshi untuk berbicara dalam bahasa dunia ini agar Fitz bisa memahaminya. Nanahoshi mengungkapkan bahwa dia tidak memahami tentang bencana teleportasi. Hanya saja bencana tersebut terjadi tepat dengan kedatangannya ke dunia ini 5 tahun yang lalu. Dia lantas mengeluarkan 2 cincin sihirnya dan mengatakan bahwa mungkin saja bencana teleportasi terjadi akibat dari pemanggilan dirinya ke dunia ini. Dengan kata lain, bisa jadi Nanahoshi sendirilah penyebab bencana tersebut. Rudeus pun begitu lega setelah mendengarkan informasi ini. Yang pasti bukan dia penyebab terjadinya bencana teleportasi. Namun Fitz langsung naik pitam dan melepaskan sihir anginnya ke arah Nanahoshi. Untungnya Nanahoshi telah menyiapkan barrier sihir pelindung dari cincin sihirnya. Fitz benar-benar marah karena dia dan keluarganya sangat menderita akibat bencana tersebut. Rudeus lantas menenangkan Fitz sambil menjelaskan bahwa Nanahoshi juga merupakan korban yang dipaksa masuk ke dalam dunia ini. Setelah mendengarkan penjelasan Rudeus, Fitz pun mulai tenang. Dia lantas meminta maaf pada Nanahoshi karena tiba-tiba menyerangnya. Nanahoshi melanjutkan bahwa dia tidak memahami secara detail tentang bencana teleportasi. Tapi jika penelitiannya berjalan lancar, maka dia bisa menjelaskan bencana tersebut secara teoritis. Untuk itulah si Nanahoshi membutuhkan energi sihir dalam jumlah besar seperti yang dimiliki Rudeus. Tidak terasa setahun telah berlalu semenjak Rudeus memasuki Akademi Sihir Ranoa. Saat ini usia Rudeus genap 16 tahun. Dia pun selalu mengawali kesehariannya dengan latihan fisik serta berpedang. Setelah latihan pagi selesai, Rudeus lantas sarapan dan menjalani kegiatan belajar di kelas. Setelah terjadinya insiden pertarungan melawan Badigadi tempo hari, sepertinya si Rudeus jadi ditakuti oleh banyak siswa. Banyak siswa yang menghindarinya, bahkan Goliade atau si gorila betina tidak berani merendahkannya. Di dalam kelas, Cliff bertanya pada Rudeus tentang sebuah kutukan dan bagaimana caranya untuk menangkal kutukan tersebut. Rudeus pun menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, Laples memindahkan kutukannya pada sebuah benda. Benda tersebut adalah tombak suku Sapert dari perang Laples. Tindakan Laples pun membuat para prajurit suku Sapert mengamuk, yang akhirnya suku mereka harus dipersekusi. Walaupun cerita itu masih belum tentu kebenarannya, namun Cliff sangat berterima kasih pada Rudeus karena dia bisa memahami tentang sesuatu hal. Seusai belajar di kelas, Rudeus lanjut makan siang bersama Zanoba dan Juliet. Tanpa diduga Raja Iblis Badigadi ikutan makan siang bersama. Tentu saja hal ini membuat Rudeus semakin disegani oleh siswa yang lainnya. Setelah makan siang, Rudeus pergi ke tempat Nanahoshi untuk melakukan eksperimen sihir pemanggilan. Nanahoshi bertugas menggambar lingkaran sihir, sementara tugas Rudeus adalah menuangkan energi sihir pada lingkaran sihir tersebut. Nanahoshi sudah menggambar jutaan pola lingkaran sihir, dan dia berharap bisa mengetahui landasan dari teori pemanggilan manusia dari dunia lain. Jika berhasil, mungkin dia bisa membuat lingkaran sihir perjalanan kembali dan menghindari munculnya bencana teleportasi seperti dulu. Rudeus lantas mengutarakan keinginannya untuk mempelajari sihir pemanggilan. Sayangnya Nanahoshi tidak mau memberitahu Rudeus, karena ini seperti masalah hidup dan matinya. Namun jika nanti eksperimen ini selesai, Nanahoshi berjanji akan menjawab satu pertanyaan Rudeus. Selain itu,
Nanahoshi juga akan memberikan Rudeus semua hasil uji cobanya jika dia berhasil kembali ke dunianya. Nanahoshi pun memberikan sebuah buku tentang teleportasi pada Rudeus untuk dipelajari lebih dalam lagi. Pada malam harinya, Rudeus mengajari Julie ilmu sihir dan juga teknik pembuatan action figure. Meskipun Julie terampil, namun dia belum teliti dan energi sihirnya masih terbatas. Oleh karena itulah Rudeus harus mengawasi bocah tersebut lebih intens lagi. Dan seperti itulah kegiatan sehari-hari Rudeus yang terus bergulir dan berlalu begitu saja. Semenjak mengenal Nanahoshi, Rudeus pun jarang ke perpustakaan dan bertemu dengan Fitz. Pada suatu hari, Rudeus mendapatkan surat dari soldat Heckler. Nampaknya si soldat harus menghadiri sebuah pertemuan penting. Dia lantas mengajak Rudeus untuk bertemu dan makan santai bersama. Pertemuan dengan step leader merupakan reuni yang sangat menyenangkan bagi semua orang. Soldat dan Rudeus mengingat kembali tentang perjuangan di masa lalu, di mana petualangan kala itu benar-benar sangat mendebarkan dan menyenangkan. Sayangnya si soldat tidak bisa menemani Rudeus makan lebih lama lagi karena pertemuannya masih berlanjut. Dia pun berpamitan pada Rudeus dan berjanji untuk ngopi-ngopi bersama lagi suatu hari nanti. Dalam perjalanan kembali ke akademi, tanpa sengaja Rudeus berjumpa dengan Fitz dan Luke. Rudeus pun basa-basi dan langsung menyapa keduanya. Namun dia mulai bingung karena Fitz tidak menanggapinya. Sambil melindungi Fitz, Luke sangat jelas menunjukkan ekspresi tidak senang jika Rudeus terlalu dekat pada Fitz. Luke beralasan bahwa Fitz dilarang berbicara saat mengawal Putri Ariel. Dia lantas meminta Rudeus menjauh dan memahami kondisinya saat ini. Tentu saja Rudeus langsung pergi. Namun dia hanya tidak menyangka mengapa hatinya bisa sakit begitu luar biasa ketika Fitz menghindarinya. Mau dipikir dari manapun, Rudeus masih tidak memahami mengapa Fitz menjauhinya. Dia lantas mengingat-ingat di mana kelakuan buruknya sehingga Fitz jadi berubah sedingin itu. Dikarenakan tidak ada seorang teman pun yang bisa diajak curhat, Rudeus pun memutuskan untuk membaca buku di perpustakaan. Namun anehnya, Fitz sudah menunggunya di tempat biasa. Rudeus pun semakin bingung karena sikap Fitz berbeda 180 derajat dari tadi siang. Fitz pun memberikan alasan yang cukup masuk akal tentang mengapa dia tidak menghiraukan Rudeus. Rudeus pun menerima alasan Fitz, walau dengan pemikiran yang agak ngawur. Dalam benaknya, Rudeus mengira bahwa Putri Ariel menyamar sebagai Fitz dengan suatu cara tertentu. Rudeus tertarik pada sikap Fitz yang santai. Dia juga menyukai cara Fitz menyeka rambutnya. Dan yang paling penting dari itu semua, senyuman Fitz benar-benar membekas hebat di dalam benak Rudeus. Rudeus sangat memahami bahwa dia sedang jatuh cinta pada Fitz. Hanya saja dia bingung, masa dia jatuh cinta pada seorang lelaki? Tapi jika dipikir-pikir lebih dalam, Rudeus sepertinya meragukan kelaki-lakian Fitz. Dia pun bergegas menemui Pak Genius untuk menanyakan tentang jenis kelamin Fitz. Pak Genius pun menjawab bahwa Fitz adalah seorang lelaki. Rudeus pun langsung berlalu begitu saja karena merasa dibohongi. Dia lantas pergi ke perpustakaan dengan sikap yang sangat galau. Tiba-tiba Fitz datang dan menyapanya dari belakang. Tentu saja si Rudeus begitu terkejut dan jatuh dari kursinya. Namun sebelum itu Fitz segera mengulurkan tangan dan menolong Rudeus. Keduanya pun jatuh di lantai bersama. Dan disinilah Rudeus sadar bahwa Fitz adalah seorang perempuan. Tentu saja Fitz langsung menyangkalnya. Dia lantas pergi dan berlalu sambil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang lelaki. Bagi Rudeus, hal ini adalah sesuatu yang sangat positif. Dia pun sangat tidak menyangka bahwa ternyata si Fitz adalah kunci yang dimaksud oleh sang dewa manusia.